Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, teman, sahabat yang berbahagia, kembali kita bersua di channel kesayangan kita, channel UST Iskandar Z77. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun jangan lupa sebelum lanjut di subscribe channelnya, di like, komen, serta dibagikan videonya kepada teman sahabat kita bila memang bermanfaat, karena berbagi dalam kebaikan tidak ada salah dan tidak ada ruginya, saudara. Pada video kali ini berhubung ya kita sudah mendekati Idul Adha, ya, hari raya akbar. Hari raya dalam Islam itu ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Manakah yang lebih agung di antara kedua hari raya ini? Idul Adha disebut dengannya itu Idul Akbar, sementara yaitu Idul Fitri, Idul Ashar. Lebih besar, lebih agung tentunya saudara ya Idul Adha ketimbang dengan Idul Fitri, walaupun pada kenyataannya dalam hal penyambutan sebagian daerah lebih mengagungkan Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kita beli baju baru, ya, sandal baru, peci baru dan sebagainya. Sementara Idul Adha kita biasa-biasa saja. Sesungguhnya saudara, lebih besar, lebih agung Idul Adha. Namun tidak semua daerah ya, banyak daerah yang justru Idul Fitri mereka biasa-biasa saja, namun Idul Adha mereka menyambut dengan syiar, dengan meriah, baju baru dan sebagainya. Kemudian kalau Idul Fitri, perbedaannya saudara, ketika kita hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya, kita disunahkan untuk makan lebih dahulu. Namun kalau Idul Adha kita dianjurkan untuk tidak memakan sesuatu. Kita menahan diri berpuasa sejenak sebentar, namun nanti usai sholat Idul Adha barulah kita makan atau memakan sesuatu, ya. Kurban ini saudara afdalu minas sodakat. Kurban ini dagingnya kita sedekahkan, namun dari seluruh sedekah yang kita berikan, yang paling afdal itu adalah mensedekahkan daging hewan kurban, ya. Wahia afdalu sodakat. Kurban ini, daging yang kita kurbankan adalah paling afdal barang yang kita sedekahkan, yaitu daging kurban. Kemudian daging kurban ini saudara, itu ketika sudah disembelih dibagi kepada tiga, ya, dibagi kepada tiga, satu bagian kepada orang yang berkurban, kemudian satu bagian kepada jiran tetangga, kemudian satu bagian kepada lil fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Makanya daging kurban ini boleh dimakan kepada orang kaya. Ya, kita bertetangga dengan orang kaya, ya, kita beri. Saudara yang berbahagia, menyembelih hewan kurban ini hukumnya yaitu wahia sunnatun muakkadatun, sunat muakkadah. Namun sunat ini ada dibagi dua, ada sunat ain, ada sunat kifayah. Sama seperti fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain salat, siapa salat dia dapat pahala, siapa yang enggak salat dia dapat dosa. Kemudian fardu kifayah seperti mengurusi fardu kifayah jenazah. Kalau di kampung itu tidak ada yang mengurusi jenazah tersebut, maka seluruh warga di kampung itu berdosa. Namun apabila sudah ada satu orang yang mengurusi fardu kifayah jenazah tersebut, maka sudah lepas kewajiban seluruh warga di kampung tersebut, saudara, ya. Kemudian saudara, masalah kurban ini yaitu sunnah
ainiyah, sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya bila di kampung tersebut pada tahun itu saudara tidak ada yang menyembelih hewan kurban walaupun sunat, maka seluruh warga di kampung tersebut belum melepaskan kewajiban, masih dikenakan dosa. Dosa dalam arti kata tidak melaksanakan kurban tadi. Namun apabila sudah ada di kampung tersebut satu orang ya melaksanakan atau menyembelih hewan kurban, maka kewajiban kurban di kampung tersebut sudah terlepasi, sudah terlaksanakan oleh orang yang berkurban satu orang tadi. Inilah doa baginda Rasulullah ketika dulu menyembelih hewan kurbannya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, ya Allah terimalah kurbanku, kata baginda Rasulullah, kurban Muhammad dan kurban keluarga Muhammad dan kurban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cintanya baginda Rasulullah. Jadi kurban yang hukumnya sunnah kifayah ini seandainya saja umat baginda Rasulullah tidak pernah ketika saat hidupnya menyembelih hewan kurban, maka kurban kita sudah terlepasi, sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, ketika hewan kurban tersebut hendak disembelih, apakah yang dianjurkan dibaca oleh orang yang menyembelih hewan kurban tersebut doanya? Maka sesuai kita lihat keterangan di kitab-kitab fikih, di Fathul Mu'in, di Fathul Qarib, di sana dijelaskan Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal minni, ya terimalah kurbanku, dengan menyebutkan nama boleh atau tidak menyebut nama boleh, namun ketika kurban itu diwakilkan untuk disembelih oleh kita, maka kita sebut nama Polan bin Polan, ya. Ada orang lain yang menyerahkan hewan kurbannya kepada kita untuk kita sembelih, maka dalam doa tersebut kita sebutkan nama orang yang berkurban dan binnya atau bintinya. Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal min Polan bin Polan, ya. Sesungguhnya saudara yang berbahagia, hewan kurban ini sunnah, baiknya sunnah dipotong oleh orang yang berkurban itu sendiri. Bagi laki-laki yang berkurban, sunnah untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Namun banyak di masyarakat yang justru barangkali tidak bisa, tidak mampu, tidak berani menyembelih hewan kurbannya, lalu diserahkan kepada seseorang, pengurus masjid, Pak Ustadz dan sebagainya, untuk diwakilkan menyembelih hewan kurbannya. Namun pun demikian dianjurkan kepada orang yang berkurban tersebut, walau dalam hal penyembelihannya diwakilkan kepada orang lain dengan cara berakad, saya serahkan kepadamu untuk sebagai wakil untuk menyembelih hewan kurban saya. Namun kepada yang berkurban tersebut tetap disunahkan untuk menghadiri, ya, menyaksikan saat hewan kurbannya disembelih. Saudara yang berbahagia, hewan orang yang berkurban tersebut, saudara, itu disunahkan setiap tahun selagi mampu, tidak menjadi alasan saya sudah berkurban 7 kali, saya sudah 8 kali, untuk tahun ini saya tidak berkurban. Nah saudara, berkurban ini berbeda dengan melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah haji, kewajiban seseorang muslim itu cuma sekali seumur hidup. Kalau sudah haji sekali, ya untuk kedua kalinya sudah sunnah. Namun berbeda dengan kurban. Kalau kurban ini bagi yang mampu, ya, dengan catatan bagi yang mampu,
itu setiap tahun. Tahun ini sunnah kepada dia. Tahun depan sunnah lagi. Tahun depannya sunnah lagi. Setiap tahun saudara ya. Setiap tahun dengan catatan yaitu mampu. Karena bagi orang yang mampu ini sangat dititik beratkan oleh baginda Rasulullah. Man wajada la'usa'ah falam yudahi fala yukribanna musallana. Orang yang mampu tapi dia tidak mau berkurban diancam oleh baginda Rasulullah, fala yukribanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat ceramah seputaran kurban pada video kali ini. Saya ulangi kembali, bila video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe channelnya, di like, komen, serta di share, dibagikan kepada teman sahabat kaum beak kita katanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.